singkatan dari Akademi Pariwisata. Ya, perguruan tinggi itu ada 5, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademi. Akademi ini menjalankan program pendidikan yang sifatnya vokasi atau keahlian. Jadi kami di sini mengantarkan anak-anak kami untuk nantinya menjadi ahli di bidangnya. Ya, ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu ada yang menunjukkan bahwa nama NHI memang sangat dikenal masyarakat banyak. Untuk kami ingin melestarikan ya, pola pengelolaan dari suatu lembaga pendidikan pariwisata. Dari dinas, salam Pak Direktur dari Pak Kadis, Pak Gingin Ginanjar, menitipkan pesan beliau tidak bisa hadir dan menugaskan kepada saya untuk bisa membuka acara ini. Kita bicara ketersediaan, bicara akses pangan, bicara pemanfaatan pangan dan keamanan pangan. Kalau kita bicara ketersediaan pangan di Kota Bandung, kita itu hampir 96,42% pangan-pangan kita itu datangnya dari luar Kota Bandung gitu. Jadi kita produksinya sedikit sekali, 3,9% gitu. Jadi kita sangat tergantung pasokan pangan itu dari luar Kota Bandung. Sehingga kita sebetulnya rawan pangan, rawan inflasi, rawan keamanan pangan karena kita datangnya dari Kota Bandung. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Kota Bandung belum mengalami rawan pangan. Karena kita juga sebagai kota kolektif distributif, yang mana pangan-pangan itu datang dari Kota Bandung, 60%-nya kita konsumsi, sisanya kita keluar dari Kota Bandung, didistribusikan kembali. Sehingga kita ada pasar induk Gede Bage, ada pasar induk Caringin, bahan-bahan pangan selama ini tidak kurang gitu, hanya mungkin dari harga yang fluktuatif harganya. Nah, di akses pangan kan kita jual perkotaan, banyak tersedia pasar modern, pasar tradisional, jadi masyarakat masih mudah mengakses bahan pangan. Nah, di pemanfaatan pangan, kita tuh bagaimana caranya memanfaatkan pangan yang di Kota Bandung itu betul-betul aman dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden salah satu tugasnya adalah mengentaskan masalah stunting. Nah, kita ada kegiatan Mabar B2SA, kegiatan makan benar yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sehingga kebutuhan pangan itu tidak hanya satu bahan saja, tidak hanya karbohidrat saja, tidak hanya vitamin saja, tidak hanya protein saja, tapi harus beragam. Ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada ikannya gitu. Sehingga kebutuhan gizi kita itu akan terpenuhi. Kalau calon-calon pengantin ini badannya sehat terpenuhi, insya Allah nanti anak-anaknya pun akan sehat gitu. Karena yang terkena stunting itu adalah 1000 hari kehidupan yang mulai dari kandungan orang tua sampai nanti melahirkan. Kalau kita tidak betul asupan gizinya, dikhawatirkan anaknya akan terkena kasus stunting, kekurangan gizi atau malgizi gitu. Dan pertumbuhannya tidak normal, pendek, juga cara berpikirnya juga kurang cerdas gitu. Nah, ini akan membahayakan bangsa kita, bangsa Indonesia kalau anak-anak generasinya tidak sehat. Nah, makanya kita ada program Mabar B2SA, program makan benar dengan makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, kita pun sudah melaksanakan Mabar B2SA ini, Mabar B2SA ke anak-anak petani. Kita kasih arahan, kita kasih contoh sampel makanan mana yang betul seperti apa gitu. Kita sudah laksanakan juga ke anak-anak sekolah, ke anak-anak SLB juga sudah kita laksanakan. Jadi sudah bertahun kita melaksanakan sosialisasi B2SA. Nah, tahun sekarang kita mulai merambah ke remaja, ke calon-calon pengantin ini, Jatim gitu. Mudah-mudahan kalau dari awal sudah kita berikan sosialisasi, tidak ada lagi nanti anak-anak kita yang terkena stunting seperti itu. Di Indonesia itu masih tinggi, masih 29% kalau tidak salah.
target presiden itu 14% ke bawah. Kita masih ada PR seperti itu. Dan itu jadi kita juga berterima kasih ke AKPAR NHI ini yang sudah bersedia bekerja sama dengan kita di dinas. Kita sudah beberapa kali juga melaksanakan kerjasama. Ini yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan ke depan pun kita masih tetap bisa berkolaborasi gitu, untuk saling memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung khususnya dan masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Itu mungkin nanti silakan adik-adik bisa serius tapi santai ya, tidak usah tegang karena kita ini transfer pengetahuan. Mudah-mudahan juga bisa disebarkan ke keluarganya, begitu ke orang tuanya, ke adiknya atau ke tetangganya bahwa B12 itu seperti ini. Kalau dulu B12 itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang istilahnya B12, makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillah, acara ini kita buka. Wayananya da ieu mah di tata Sunda. Sampurasun? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Wahyudin, AKA Awai. Saya biasa dipanggilnya Awai. Itu seru banget yang ngeliatin itu. Tenang. Saya nggak ngintip. Kenapa pelatihan ini diadakan? Karena tadi yang sudah disebutkan Pak Kabir, kita ingin menembak sasaran stunting apa? Stunting itu adalah gagal tumbuh kembang yang dinilai atau diukur dari tinggi badan tidak sesuai dengan. Dia langsung ketawa, jangan ngerasa biasa. Tadi seru, masih belum gitu dia ketawa. Siapa namanya? Grace, oke Grace. Kamu pagi ini jadi apa istilahnya? Eye catching buat saya. Ya. Apa tadi? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang yang diukur melalui tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar. Yang paling banyak diukur adalah dari anak-anak, balita. Itu indikator yang paling mudah. Karena kalau sudah dewasa itu susah untuk mengukur tinggi badan dengan kesibukan. Makanya kenapa Posyandu, pos pelayanan terpadu ya Bu ya. Posyandu pos pelayanan terpadu itu menyasarnya kepada anak-anak di bawah 5 tahun. Ada namanya standar antropometri dari Permenkes yang terbaru itu tahun 2019 kalau nggak salah. Itu ada standarnya. Jadi nanti buat teman-teman, apalagi di sini ya calon-calon pengantin, teman-teman itu harus tahu berapa sih standar bahwa panjang badan anak saya. Kalau masih 1-2 tahun sebelum dia bisa berdiri dengan sempurna, dia namanya panjang badan. Diukurnya sambil tiduran. Kalau itu ada diajarin nggak? Enggak ada ya? Enggak sampai situ ya. Nanti ada cara mengukurnya di sambil tidur, diukur panjangnya. Ya, puskesmas ya. Kalau misalkan kalau sudah bisa berdiri dengan sempurna, itu namanya tinggi badan. Diukurnya sambil berdiri. Emangnya beda berdiri sama tiduran? Beda? Beda. Biasanya tiduran akan lebih panjang. Bener nggak? Tiduran akan lebih panjang, bener nggak? Siapa yang nggak setuju? Ya? Jadi kalau mau kelihatan lebih tinggi, ukurnya sambil tidur. Sambil berdiri saya cuma 155 kayaknya, sambil tidur bisa jadi 157. Oke. Stunting itu hanya salah satu, tapi masalah
yang berkaitan dengan gizi, masalah yang berkaitan dengan makanan di masyarakat itu tidak hanya stunting. Malnutrisi itu ada 3 triple burden yang ada di Indonesia. Gizi kurang, malnutrisi gizi kurangnya itu ada gizi buruk, stunting, gizi kurang, marasmus, kwashiorkor, marasmi kwashiorkor, itu kekurangan gizi. Ada obesitas, overweight. Masalah juga itu. Overweight, obesitas, overweight ada tingkatannya. Overweight, obesitas, terus apalagi di atasnya obesitas, tapi masih kelasnya obesitas. Itu masalah juga. Ada masalah yang terakhir. Ada yang tahu? Kekurangan zat gizi mikro. Kelihatannya sehat ya. Tapi ternyata ibu-ibunya, perempuan-perempuan, mungkin saya ngeliat di sini ya, umumnya sehat. Tapi saya nggak tahu apakah memang mereka itu bebas dari anemia. Anemia itu kan zat gizi mikro ya. Yang dibutuhkan adalah zat besi. Apakah zat besi banyak dikonsumsinya? Enggak kan? Enggak. Zat besi itu hanya sedikit. Nah, itulah pentingnya kenapa acara ini dilakukan. Kita menyasar ke teman-teman yang muda. Saya nyebutnya teman karena saya juga masih muda. Kita menyasar ke teman-teman yang masih muda, calon pengantin. Nah, kalau itu saya nggak masuk. Apakah di sini ada yang mahasiswa yang sudah menikah? Belum kan? Tapi apakah ada di sini yang mau menikah? Semua kan, cewek kan? Saya yakin di sini kemungkinan hampir semuanya sudah siap menikah, sudah siap menikah tuh sudah punya pacar ya, mungkin sudah punya pasangan, sudah punya calon gitu. Tapi jangan cuma, maaf ya, jangan hanya melihat dari penampilannya saja. Karena bisa jadi dia putih, maaf loh, banyak orang-orang itu kulitnya putih, tapi ternyata dia anemia. Bukan putih yang memang kulitnya putih, tapi banyak orang yang mengejar putih kulitnya, tapi ternyata dia anemia. Banyak. Nah, banyak juga orang-orang yang kelihatannya tinggi, tapi ternyata dia kekurangan selenium. Banyak laki-laki yang kelihatannya gagah, tapi ternyata dia kekurangan magnesium, selenium yang akan menjadi penguat untuk calon spermanya. Gagah nih, keren loh, gagah gitu kan. Tapi kamu udah 5 tahun gak punya anak ya gitu. Ya itu di luar dari takdir ya. Tapi maksudnya ada dari makanan yang memang berpengaruh terhadap itu. Nah, ini pengetahuan itu akan dipandu oleh dosen-dosen yang istimewa dan sangat luar biasa dari Akpar NHI. Kita menghadapi rumah tangga kita ke depan nih, gitu ya, mempersiapkan diri kita, baik yang laki maupun yang wanita, supaya pada saat kita menginjak hari kedua, bukan hanya mengetahui sifat sang pria dan sang wanita, tapi juga mempersiapkan diri kita, ya, supaya mendapatkan momongan atau bayi yang 9 bulan ke depan atau 10 bulan kemudian setelah menikah itu sehat. Ya, seperti tadi Pak Awe ya sudah menjelaskan bahwa mencari pasangan jangan yang anemia. Jadi kalau yang di bus tidur gitu ya pas tidur jangan-jangan kata Pak Awe itu anemia atau terlalu lincah ya. Kayak kemarin malam saya sampai bingung, dari Jakarta sampai Bandung ada anak wanita nggak tahu di doping atau apa, saya nggak ngerti. Nah yang gitu yang dipilih oleh tahu pria supaya nanti juga dia bersemangat waktu menikah ya. Tapi kalau yang diam, kata orang Sunda juga gebok pisang cici ya, terjadilah perceraian di kemudian hari. Nah ini kita harus rangkai
dari mulai kita masih remaja menuju dewasa. Ya, seperti kita ketahui, maaf kata, kalau kita ke desa kan, ya, terutama di Jawa Barat mungkin ya Pak, itu umur 15 tahun, 16 tahun itu udah dibilang dewasa. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana mempersiapkan gizi mereka? Ya, bagaimana menyiapkan makanan ya yang dikatakan tadi B2SA. Ya. Nggak usah yang mahal. Ya, maaf kata, anak muda sekarang kan senangnya junk food ya. Nah, itu yang membuat gagalnya kehidupan dia sendiri dan pasangan menuju kepada keluarga bahagia. Kan kita bahagia kalau punya anak sehat, betul nggak? Ya, kita bahagia lihat anak lincah, betul kan? Nah, bagaimana ini supaya kita mendapatkan keturunan yang sehat? Tadi dikatakan oleh Pak Awe 1000 hari. Kalau 1000 dibagi 30 hari jadi berapa? Nah, bingung. Ya. 1 tahun 365 hari. Berapa? 3 tahun. Gitu, nggak usah pakai kalkulator. Ya, gitu. Jadi 3 tahun. Jadi mulai dari dokter mengatakan ibu positif, jangan termenung. Nah, ini harus mulai diproses. Karena mulai janin itu ada di dalam kandungan seorang ibu, itu harus sudah dipersiapkan. Ya, baik dari makanan dan minuman si janin melalui induknya, ibunya. Betul nggak? Ya. Makanya banyak anak-anak yang atau remaja atau dewasa yang mau menikah melangsingkan tubuhnya. Daya telah udah mau pada nikah. Ya. Tapi diet itu diet yang bagaimana? Diet yang nggak makan. Salah. Jadi bagaimana proses diet itu? Itu yang harus dipikirkan. Kebalikannya juga kalau yang terlalu kurus. Ya, gitu. Harus dipersiapkan. Kenapa? Karena pada saat janin itu sudah mulai dikatakan ada di dalam rahim seorang ibu, maka semua asupan yang diperlukan oleh janin tersebut diserap oleh si janin terhadap ibunya. Makanya kalau sudah 3 bulan, sok gigi bolong, betul ya? Gigi bolong, aduh sakit gigi, ya naik tangga jatuh. Nah itu kenapa? Karena si ibu tidak mempersiapkan, tidak memberi asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan sang ibu dan sang janin. Nah pada umumnya yang ngurusin janinnya, ya. Maaf, saya bukannya mengatakan dokter itu malpraktek, maaf, saya tidak mengatakan itu. Tapi, ya, kalau kita banyak mengkonsumsi asupan vitamin, protein yang dari dokter, itu bagaimanapun juga ada zat kimianya. Jadi asupannya selain ya bukannya tidak boleh saja, tapi tidak tergantung kepada obat yang diberikan. Nah, di Indonesia ini tumbuhan ini banyak sekali. Banyak sekali, bisa buat lalap, betul nggak? Ya, bisa diproses. Mau dibikin salad tapi buatan di rumah, mau dibikin rujak bisa, tapi itu semua mengandung ya vitamin. Kalau daging mengandung protein yang dibutuhkan
ditentukan oleh sang ibu dan sang anak di dalam kandungan. Jadi bukan berarti engkewe, kata ada tetangga saya, engkewe tuh Pak, kalau bayi sudah keluar baru dikasih makan yang sehat. Udah terlanjur dia kekurangan gizi pada saat dalam kandungan. Itu yang tadi Pak Awe katakan bahwa 1000 hari itu harus dijaga oleh kita, baik sang suami maupun sang istri. Suami jangan egois. Ada saya mau cari duit, ya. Istri pun tidak boleh egois. Saya kerenganu. Nah ini harus komunikasi. Karena kesehatan janin bukan hanya dari makanan, tetapi psikologi. Kejiwaan seorang ibu itu harus dijaga. Ya. Nah ini yang laki-laki jangan egois. Kalau sudah mulai sang istri hamil, itu betul-betul dijaga kepekaannya. Dia sangat mudah tersinggung karena hormonnya sudah berubah. Betul ya Bu? Ibu ya. Kalau sudah hamil itu hormon-hormon pada tubuh sang ibu itu berubah. Ya. Nah, jadi kita itu harus menjaga si ibu supaya dia tetap happy, ya, diberi asupan yang sesuai dengan B2S, sehingga pada saat bayi dilahirkan, alhamdulillah dalam keadaan. Nah, kalau pamannya hamil sama sang suami dibawa ke junk food, apakah itu sehat? Tapi kita sering lihat, betul nggak? Ibu hamil makan di McD, maka saya sebut namanya, di KFC, terus di Korean food, sushi, ya, sushi itu mentah. Apakah kamu yakin sushi itu secara hygiene sanitasinya bisa menjamin anak dalam kandungan tidak terkontaminasi? Enggak. Nah itu kita sering lihat ya, ibu-ibu muda, wah habis banget, wah makan sushi pula. Dari cerita saya ini bisa diambil suatu kesimpulan. Apa sih sebenarnya kesimpulan ini? Yang itu aja Pak, yang banyak dulu. Hijau, tadi kan Bu Dewi bilang ya, ada hijau, ada merah, ya, ada kuning, ya. Itu sayurannya. Dan itu harus masuk ke dalam tubuh si ibu kalau sedang hamil, ya. Warna-warna itu harus masuk setiap hari. Pak, kalau hamil, kalau dia ngidam putih, Itu mah budaya, percaya main gitu. Katanya kalau enggak nanti anaknya ngajak. Enggak, kan kalau misalkan lagi pengen gitu. Nah, yuk calon bapak jawab tuh. Kalau enggak jangan nikah ya. Nih, jangan maksudnya tuh. Itu kan yang dimakan. Coba pertanyaan. Kalau ibu lagi hamil, sok ngidam, tahu ngidam? Ya, meminta yang aneh-aneh. Ya, nah gimana tuh? Dituruti atau dialihkan? Sebagai anak kitchen bikin sendiri Pak. Bikin sendiri. Loh, Dia nggak mau. Yang namanya apa? Ngidam. Saya belum nikah jadi belum tahu ngidam deh. Yang namanya ngidam mas aneh. Jam 1 pagi juga dia langsung minta duren. Nah, lo terus butuh. Betul nggak? Ya namanya ngidam ya. Jam berapa aja ya? Ada yang udah ibu di sini? Belum apa-apa udah mikirin Siana, kumaha kamu? Di mana nikahnya? happy Pak. Kan dua kan jadi stres.
Nah, itu makanya sebelum si ibu mempunyai terawangan seperti itu, sang bapak harus bisa membuat dia happy. Kenapa itu terjadi? Karena ada sesuatu keinginan sang istri tidak terpenuhi oleh sang suami. Bagaimana supaya itu yang tadi yang mau yang nggak masuk akal tidak terekam di dalam otak. Bikin dia nyaman. Sebelum dia minta, bikinin yang enak-enak. Tapi B2 simple. Jadi kenapa itu terjadi? Bisa jawab. Karena ada keinginan yang tidak tercapai. Iya, si anaknya protes. Si bapak, si ibu hayang kurang. Melalui mulut ibu. Itu yang disebut nih. Jadi kalau menghindari tidak dapat. Gimana ya? Saya jawab sekarang. Ya, kasihilah sepenuhnya istrimu supaya dia tidak stres. Kalau dia stres, anak protes. Kalau ada protes terjadi nih. Benar nggak? Iya, ya. Belum makan. Ya, makan mah tinggal help, betul nggak? Ya, tinggal help. Yang jadi masalah sekarang kalau dianya yang tidak mau makan. Nah, heboh kan? Ya, mama, ini nggak mau, ini nggak mau. Ayo weh, tugas suami adalah membujuk dengan membuatkan semua makanan yang sesuai dengan B2SSH. Ya, pamelikan jamu air, seuri naon kieu, pamelikan lenca naon kieu. Terus saja kasih semua. Tapi jangan barengan. Satu-satu, kalau barengan bangkrut. Karena keadaan ekonomi ya sesuai. Ya. Jangan sampai dia berpikiran hayang McD, ya, hayang duren yang 2 subuh, tuh, ya. Nah gimana supaya dia tidak bangun jam 2 subuh? Ya jawabannya kalau sang suami. Karena dia akan stres, ya. Jadi ini perlu tahu, sang suami juga harus tahu, ya. Kalau dia lagi hamil 3 bulan, cek dokter ya kena naon, kan udah dewasa ya. Saya anggap udah dewasa, ini judul nanti. Ya, terus cek dokter saya karena tidak bisa, nggak boleh, ya, karena kalau dia stres terjadilah ngidam. Jadi sekarang tahu kenapa orang ngidam? Ada sesuatu keinginannya yang tidak tercapai. Yang kedua adalah stres. Stresnya apa? Dia penuh ketakutan, tapi dipaksa sang suami. Ya. Nah itu dulu tubuh kita, baru kita ke makanan. Paham ini? Paham dulu, ya. Karena 20% itu kelihatannya kecil, tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan si ibu. Betul nggak? Ya. Kalau ibu lagi hamil, kalau bisa jangan pulang tengah malam, stres dia. Ya, pulangnya siang, izin aja tempat kerja. Kenapa? Repot, nah, pasti diizin. Tapi jangan terus sering ibu hamil. Ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali, ikan emas ini bagus sekali, tapi banyak kulitnya. Ya, ikan emas ini bagus sekali, tapi sayang udah mati. Kalau udah mati kan kita nggak tahu ya. Ini segar. Kalau teori mah pencet ini, lihat insang nggak percaya. Jadi harus beli yang hidup. Jadi yang disebut yakin sehat, ya ikannya hidup. Waktu kita mau beli jangan miring ikannya. Kalau ikannya miring, itu udah sekarat atau celana kaluhur atau bocok, ya. Jangan dibeli. Ibu, calon ibu jangan dibeli. Yang masih beli, gitu ya. Tan. Yakin. Ya. Nah, terus ada pertanyaan. Pak, ada orang mah bisa motong. Suruh tukangnya potong dilihat. Ya ini ya. Saya punya isi.
saya hamil, awas. Sian tukang dagang dia. Benar nggak? Ya, jangan bapak yang beli, ibu suruh beli. Nah ya, Pak, iya, orang kasih. Mau beli pilih yang bagus. Lagi itu hirup. Ya, jadi pilihlah yang hidup, jangan pilih yang mati. Itu udah tahu ya. Jangan salahin saya ya kalau nanti beli yang mati. Masak. Ibu yang beli, kamu yang masak. Jadi ibu tidak perlu masak pada keadaan hamil. Usahakan dimanja ke situ. Ya. Tapi jangan disuruh diam. Nanti jadi stres, bisa obesitas, bahkan ngidam lagi. Nah itu siklusnya seperti sederhana, sebenarnya sederhana ya. Gitu. Jadi ya itu aktivitas bersama itu yang harus kita jalin dari segi kejiwaannya dan juga dari B2SA-nya. Nah, saya tadi Bu Dewi sudah mengatakan bahwa dampak awal kalau masalah ya anemia, kekurangan apa Bu tadi Bu? Kalau anemia besi ya di dalam itu. Nah ini ada di sini. Mana? Ini saya bawa pisang. Ya, siapa punya penyakit makan nih. Kalau sakit lawan, karena itu lagi nyembuhin. Kalau ibu mestinya mah bapaknya. Ibu mestinya nggak boleh ya kalau sakit ya ini nih cok tanya ke ibu yang ahli gizi, betul ya, ini banyak sekali manfaatnya, betul, tapi nggak tahu pisang apa ya. Saya mintanya pisang Ambon, dikasihnya pisang raja ya. Nah kebayang nih para suami, ibu minta pisang Ambon, kamu ke pisang raja, cilaka, betul nggak? Stres, besok dia minta durian jam 2 subuh. Nah, makanya jangan dong, Bu, dari sebuah pisang sih Bu, lain dia, karena daya saya udah ngomong, dibikin stres ibu. Makanya kalau ibu bilang pisang nangka, beli pisang nangka. Kalau ibu bilang pisang susu, nggak ada pisang susu sekarang. Adanya? Pisang lagi. Iya, itu. Dikasih tahu dulu, jangan ya, udah sampai pasar nggak ketemu, stres. Karena begitu iya, si janin nari di dalam teh. Sih ada pisang. Pasti ada pisang beda. Ibunya curi, padahal anaknya lagi nangis. Nah, bulan. Ini, ya. Pisang ini sehari makan 10 saya jamin deh. Sehat dan murah pisangnya. Ya, ini pisang. Selain ini, tadi lihat, ini alpukat. Ya, alpukat ini kelihatannya, waduh. Siapa yang masuk alpukat? Nggak ada ya. Nggak ada orang bilang alergi sama alpukat. Ya, karena dari Sang Pencipta alpukat ini dibikin untuk kebutuhan ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Sorry, bapak-bapak salah makanya. Ini khusus untuk ibu, ya. Nah, kalau bapak-bapak yang panjang kan itu pisang, ibu-ibu juga pisang. Tapi yang ini khusus untuk ibu-ibu. Ya, ini anti stres. Ya, kalau diputusin pacar, gua udah mau nikah besok coba putus, makan ini sekilo, wah, dah, bobo. Nah ini kaya akan vitamin, ya, ini ada mineralnya juga, ya, antioksidannya mungkin ya Bu ya. Oh, saya mau lihat ke situ, ya Bu. Tadi sore ibu duduk di situ. Kalau mahasiswa saya tahu, kalau udah di situ saya terus aja. Pindah dari sepak situ aja. Ya Bu, betul ya? Dikoreksi kalau salah. Ada asam folatnya juga. Iya. Manfaatnya? Untuk ini kesehatan janin sih kalau untuk asam. Tuh, jadi saya nggak salah pilih ya untuk kesehatan janin. Bapak-bapak calon, ayo jangan makan dulu, ini alpukat. Ya calon bapak-bapak, tuh dengar ya, kalau istrinya nanti di kemudian hari sedang hamil,
konsumsilah tiap hari, bikinin yang enak ini. Ya, dia bilang bosan pakai gula wae, nya gula aren. Bosan gula aren, nya pakai madu. Bosan bikin salad kan kamu di rumah kan. Ya. Kalau nggak bisa lagi, siapa Pak? Beres masak. Dihim, nongis, ya. Gitu aja. Nah, si ibu langsung happy naon si bapak teh. Nah, ini ya. Nih, alpukat ini manfaatnya banyak sekali. Bayangin baru 1 buah, Indonesia itu luar biasa. Ya, orang Eropa senang hidup di Indonesia karena alpukat. Di sana hesen ya kan. Di sini alpukat ada. Kalau kalian bikin busuk. Karena apa? Karena belum dapat sosialisasi tentang manfaatnya buah ini, betul ya, Bu ya. Nah, sekarang saya tunjuk kayak gitu. Nih, ya, ini sehat banget ini. Ya. Kalau Anda ini punya penyakit mah, bawa aja ke tas begitu. Maaf, saya sedikit agak bercerita karena saya pernah jadi kepala sekolah. Maaf, ada siswa saya, dia curhat. Pak, teman saya nanas teh buat apa? Gugurin. Silakan coba. Subur malah. Subur. Wah, ya ini. Jadi buah ini buat kesuburan ya. Betul ya, Bu? Tuh. Ini banyak sekali. Ini lebih banyak dari alpukat. Dia masih mengandung kadar lemak ya, Bu. Ini mangga ya. Tuh. Untung ada ahli, ya tenaga ahli, jadi saya bisa berkomunikasi langsung. Ya. Cuma cara makannya yang tukang obat. Ini kalau lagi sariawan gosok. Ya, sampai lecet. Sembuh. Ya. Tuh. Kalau berani nanas. Kalau berani nanas, keluar air mata nggak apa-apa nanas. Tapi kalau lagi hamil jangan ya. Kalau ibu nangis, anak ikut sedih. Nanti keluarnya juga sayang. Ya, nih tomat. Ini tomat bermanfaat. Jadi kalau kita gabung, ini kan murah semua ya. Pisang 15.000, bisa dimakan 5 hari, berarti 3.000 per hari, murah. Ya, tomat 3 sehari juga cukup asal makannya tiap hari. Alpukat, kalau alpukat mah tiap hari 3 juga saya rasa kalian suka ya. Dibikin apapun dia enak. Ya. Tapi hindarilah nih calon suami, hindarilah masak menggunakan minyak lemak. Hindari. Kenapa? Nanti ada di protein. Benar ya, Bu? Mbak, benar ya? Ada di protein. Ya. Jadi minyak goreng nggak usah beli. Ya, belinya sedikit boleh. Bisa direbus. Nanti 150 juta, anak perempuan mah 70 juta. Oh, ternyata melahirkan anak laki mah. Nah, Mbak yang ahli ini pasti tahu ya. Itu. Ya, gimana supaya dia bisa keluar anak laki? Susah. Dia perempuan. Ya. Nah, kembali lagi ibu yang pertama, ibu tidak boleh stres. Kalau stres bisa nggak jadi atau anak perempuan keluar. Kan nenek moyang belum selesai. Ya, kalau pengen anak laki berarti proteinnya harus dikuatkan kedua belah pihak. Jadi ya udah bisa di planning sekarang. Kamu anak laki berapa gajinya? Gitu loh maksudnya. Berapa simpanan uangnya? Karena dia membutuhkan protein yang bukan berarti yang wanita tidak juga. Tapi untuk supaya dia bisa si sperma prianya lihat Y masalahnya. Oh gitu. Dia perlu protein, mineral. Kalau nggak leto ya tadi anemia keburu diserbu sama yang lain. Nah ini
Ini yang perlu, ya. Jadi kalian sudah bisa nanti merencanakan. Saya pengen anak laki seperti gimana, saya pengen anak wanita seperti apa. Oke, Bu, tadi saya tanya berapa 1.000 obat anemia. Nah, ya. Jadi kalau misalnya janin itu masih berbentuk gumpalan daging, 1.000 makan ini. Karena dia juga perlu sekali, ya. Nah, putihnya mana? Ini putihnya. Nah, udah lengkap ya. Ada putih, ada hijau, ada kuning, satuin. Ya, tambahin lagi. Nah, jadi sayur. Ya, ditambah bawang. Benar nggak? Kan simpel ya. Tuh, proteinnya apa? Ikan, daging. Kalau punya uang daging. Saya bukan berarti ngomong kamu kalian nggak punya uang. Yang namanya baru nikah teh, pengeluaran sama pemasukan jauh. Bener nggak? Keponakan saya kemarin nikah, maaf kata, ngeluarin 200 juta dapatnya 50. Kan jauh. Jauh. Nah, hajatan namanya juga bukan jual beli. Bener nggak? Ya. Jadi pada saat kita masuk rumah tangga baru, serba jadi ya ini antisipasinya. Anak sehat ya, artinya ada di dalam janin sehat. Ya. Proteinnya tidak mahal, tapi kalau ada cukup uang, saya sarankan ya daging berwarna merah, daging berwarna putih, ya, gitu. Benar? Ya. Setuju? 20 cm? Setuju? Jadi caranya gini ya, ini caranya. Ya. Kalau ke pasar, cari yang terpendek dan cari yang terpanjang, ambil tengahnya. Saya nggak sebut cm. Yang terpanjang udah tua, yang terpendek masih belum. Asupan dari alaminya itu belum lengkap. Seperti anak bayi juga kan belum sempurna ya. Ya, kalau kita sudah sempurna untuk maju ke pelaminan karena judulnya jadi ini yang itu. Lihat, ibu-ibu, bapak-bapak belajar. Kita pernah ya, tuh panjang pendek. Jadi kalau beli ulah nukil ya. Nah, ini dah yang bagus nih. Ini jari tengah. Nah, ini apa nih, Pak? Ah, ini buntet. Ini bagus. Kenapa? Ini pasti bonggolnya tengah sudah besar. Ya. Nah, terus dia males. Pakai bahasa anak muda. Maaf ya, Pak. Udah mesti gawe tangan wortel tuh kita masak kita suami ibu masak ambil dong gede-gede ambil gancang masaknya biar cepat masak potong tengahnya nggak dibuang katanya vitamin. Sang istri makan baru sesendok dilepek apa masak kata kene lu nggak udah 2 jam ada kene nyaman atau sanya blender minumin. Nah, pan hayang tipu. Nggak setuju sekali. Ya. Yang merah bagaimana, yang putih bagaimana, yang hijau bagaimana. Di sini ada nanti ya calon ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang kita lupa masak apa-apa ditutup padahal ada sayur yang tidak boleh ditutup. Nanti minta aja tinggal dibaca ya. Ada banyak sayur yang tidak boleh ditutup dan ada yang harus. Ya. Lalu memasak itu cukup 80% kematangannya. Kan kita yakin kita cuci dulu, betul ya? Ya, jangan terlalu matang. Kalau ibu-ibu itu sudah mulai pikun, masih muda sudah pikun, lupa karena nonton film Korea, tanggung saat isi lagi aja dengan air, lalu di blend. Karena apa? Sarinya sudah ada di air. Kita perlu seratnya. Oke? Ya. Kenapa junk food itu
perlu dihindari karena seratnya kurang. Lebih banyak kadar lemaknya. Bukan berarti tidak ada protein, tapi lebih banyak kadar lemak dan karbohidratnya. Nah, kalau ini kita masak sendiri, itu sudah pasti kita yakin ya, kita bersih, nangani sendiri dan akan dikonsumsi untuk keluarga kita sendiri. Ya, dengan prinsip masaklah 80% kematangan. Kalau untuk kita, kalau untuk anak kan anak suka bilang mentah. Nah, kita akali dengan kita bikin jus, gitu ya. Kita bikin puding, benar nggak? Ya, diakali buat si anak. Nah, sehingga anak dalam kandungan itu sehat. Nah, sekarang yang terakhir adalah kalau anaknya sudah ke dunia. Nah, kalau anaknya sudah ke dunia, berarti anak yang harus banyak kandungan gizinya. Ibu juga harus banyak kandungan gizinya untuk air susu ibu atau ASI. Nah, ini lebih repot lagi kan? Berarti ibu dan anak harus seimbang asupannya. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana ibu supaya ASI-nya banyak? Ayo. Gimana supaya ASI-nya banyak? Ya itu tadi BUS. Ya, dia seimbang. Susunya masuk, ya, sayurnya masuk, buahnya masuk, proteinnya masuk. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ini masakan Indonesia. Ya, masakan Indonesia, Padang, Melayu, Malaysia, ya. Kalau untuk ibu melahirkan boleh. Tapi kalau untuk anak yang baru lahir jangan. Berarti kalian nyimak. Ya, berarti kalian nyimak. Kalau diam aja berarti kalian nyimak. Terima kasih udah nyimak. Ya. Nah, ini kan bikin sup ya. Alpukat ini. Mau suka mau enggak dideket we. Ya. Kalau dia enggak suka, yang penting tapi stres, Pak. Enggak, anak mah enggak tahu stres, ibu yang tahu stres. Ya. Nih. Nah ini sayur kacang. Nah, kalau sayur kacang, kacangnya itu direndam dulu ya pasti ya. Kacangnya direndam dulu, pakai air hangat semalam, kasih garam. Nggak pakai garam, jangan ibu. Ibu rumah tangga. Jadi kalau mau masak besok, sekarang rendam air panas. Masak air panas, kasih garam, masukin kacangnya. Nah, besok pagi rebus lagi, dia langsung sebentar matang. Oke. Nah, dan saya mah nggak mau jangan buru-buru. Itu emping yang saya mau kasih tahu. Ya, emping ini banyak aja. Banyak emping juga bagus, tapi jangan yang kalau kita sudah ada kadar asam yang tinggi, hindari emping. Tapi kalau masih muda makan emping itu bagus juga. Ya, sangkapunnya tinggi ya Bu. Oke, tuh. Ya, kalau perlu kulitnya, kalau bisa. Oke, pete ya, pete, jengkol itu penting. Oke, sekarang buah Pak. Lebih baik makan kambing daripada makan sapi. Bu, bener nggak? Kalau salah koreksi. Pahanya. Ketawa. Yang penting tidak berlebihan. Makan sapi juga kalau berlebihan juga bangkrut ya. Kenapa saya bilang kambing yang terbaik? Dia lebih murah daripada sapi. Dagingnya sama merah. Baunya sama. Nggak pernah, nggak tahu baunya sama. Bau hewan. Ya. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan aroma yang sang itu? Luar biasa kan? Luar biasa nggak? Apanya? Ilmunya. Ilmunya luar biasa dan semangatnya juga luar biasa. Menggebu-gebu dan di dalamnya itu kalau semua mendengar dan semua mencatat itu ilmunya itu luar biasa. Saya yakinlah teman-teman kitchen pun sekalipun jago masak, tapi belum tentu itu jago buat tadi itu pengetahuan dari dalam nutrisinya dan bagaimana pengetahuan B2SA-nya.
siapapun itu kalian yang mengikuti kegiatan ini adalah calon pengantin. Amin. Mudah-mudahan panjang umur dan ketemu jodohnya. Dan kalau sudah ketemu jodohnya, tolong diterapkan tadi B2SA-nya. Diterapkan B2SA-nya supaya kehidupan sehat tidak hanya terhenti di kalian, tapi juga untuk anak, cucu, dan generasi kalian selanjutnya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Bagaimana tadi bisa dipahami semua? Terima kasih. Kalau bisa nanti tinggal diterapkan. Kalau masih belum jelas, jadi nanti ada bahannya. Bisa juga lihat di media-media sosial ya. Bisa di YouTube, bisa di Google, itu ada apa itu B2SA. Bisa lebih dipahami. Karena ini manfaat sekali bagi kita semua, khususnya untuk adik-adik calon penerus generasi berikutnya, supaya sehat semua keluarga kita ya. Jadi nanti bisa diterapkan bahwa B2SA itu makanan yang beragam bergizi pada anak. Kita tidak hanya makan karbohidrat saja, tidak hanya makan nasi saja atau pisang saja, tapi harus beragam. Ada ikannya, ada buah-buahannya, ada sayurannya. Karena sekarang kita ketahui bahwa di kita itu banyak makanan-makanan fast food ya. Kadang-kadang kita itu senang fast food yang makanan Korea, makanan sugar. Terima kasih juga kepada Akpar NHI Bandung. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa berkolaborasi, kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita, bisa kota Bandung, Jawa Barat atau Indonesia pada dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let the beat drop, baby, I'ma let you know. Ain't always gotta be fast, maybe we can take it slow. Don't always gotta rush, gotta build that trust. With two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune.